Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun wal hadirat, al-ikhwah wal akhwat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya segala pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya, karunia-Nya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah daripada rumah Allah Ta'ala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, dan juga dilanjutkan dengan kita membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi SAW. Para jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, kita masih dalam pembahasan dua nama Allah Ta'ala yang husna, yakni Al-Ghalib, An-Nasir. Ya, Al-Ghalib maknanya yakni yang menguasai, yang mengalahkan. An-Nasir, yang maha menolong. Adapun nama Allah Ta'ala Al-Ghalib, pada pekan yang lalu Allah Ta'ala sebut pada satu ayat dalam surat Yusuf ayat ke-21. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu ghalibun ala amrihi. Dan adalah Allah Ta'ala ghalibun ala amrihi, pasti melaksanakan segala ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuannya pasti terlaksana. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Adapun nama Allah Ta'ala An-Nasir, yakni yang maha menolong, Allah Ta'ala sebut pada 4 ayat ataupun 4 tempat dalam Quran. Yang pertama dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala berfirman, fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah, hendaknya kalian mengetahui, sesungguhnya Allah Ta'ala maulakum, pengayom kalian. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik pengayom. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Kemudian dalam surah An-Nisa di ayat ke-45, wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong. Kemudian dalam surah Al-Hajj di ayat ke-78, wa'tasimu billahi huwa maulakum, dan berpegang teguhlah dengan Allah, bersandarlah hanya kepada Allah, dialah maula kalian, pengayom kalian, penolong kalian, pelindung kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dia Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penolong. Kemudian dalam surah Al-Furqan ya, ayat ke-40, ayat ke-31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiron, dan cukuplah Tuhanmu itu sebagai petunjuk dan juga sebagai penyelamat ataupun penolong. Ini dua nama Allah Ta'ala Al-Ghalib dan An-Nasir. Adapun nama Allah Ta'ala Al-Ghalib, maknahu alladhi yaf'alu ma yasha, Allah Ta'ala yang mengerjakan, melakukan segala apa yang Dia kehendaki dan pasti terlaksana. La yaglibuhu syai'un, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan ketentuan Allah Ta'ala, menggagalkan keinginan dan ketentuan Allah Ta'ala. Wala yaruddu hukmahu raddun, dan tidak ada yang sanggup untuk menolak hukum Allah Ta'ala. Wala yamliku ahadun radda ma qadahu aw mana'a ma amdahu, demikian juga tidak ada satupun yang sanggup untuk menolak apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan, apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan. Ini makna nama Allah Ta'ala Al-Ghalib. Adapun nama Allah Ta'ala An-Nasir,
Alladzi tawalla nasara ibadahu. Allah Ta'ala An-Nasir maknanya Allah Ta'ala yang menolong hamba-hambanya. Ya. Jadi setiap nama Allah Ta'ala itu terkandung di dalamnya sifat yang sempurna. Makanya disebut sebagai Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Karena setiap nama Allah itu terkandung dalamnya sifat-sifat yang maha mulia, sifat-sifat yang maha tinggi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang menolong hamba-hambanya. Wa takfilu bi ta'yidi awliyaihi wa difa' anhum. Demikian juga Allah Ta'ala yang yatakaffala, menjamin kebutuhan wali-walinya, kemenangan bagi wali-walinya, dan Allah Ta'ala yang menjaga, melindungi wali-walinya. Ini nama Allah Ta'ala An-Nasir. Ikhwan dan akhwat yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian kemarin kita sudah sebutkan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala penolong bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya, Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada nabi-nabinya, wali-walinya. Ya. Kemudian di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang beriman dalam surah Al-Fath ayat ke-22 sampai 23. Walau qatalakumul ladina kafaru, kalaulah orang-orang kafir memerangi kalian, lawallawul adbara, niscaya mereka akan lari ke belakang. Tsumma la yajiduna waliyan wala nasira, dan mereka tidak memiliki pelindung dan penolong. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, itu merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sudah tentukan sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala akan menangkan orang-orang beriman dan Allah Ta'ala akan kalahkan orang-orang kafir. Ya, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidaklah ada yang sanggup untuk merubah ketetapan dan sunnatullah. Sunnatullah, Allah Ta'ala akan tolong orang-orang beriman. Ya, dan ini telah terbukti bagaimana Quran memuat kisah-kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabinya yang Allah Ta'ala tolong. Ya, lihat bagaimana Namrud, ya, lihat bagaimana Fir'aun Allah Ta'ala kalahkan. Ya, Allah Ta'ala binasakan musuh-musuh daripada orang-orang beriman. Ya. Wa huwa khitabun lil mu'minina alladziina qamu bihaqa'iqil imani dzahira wal batinah. Dari ayat yang mulia ini bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadi penolong, pengayom orang-orang beriman, yakni orang-orang beriman yang mereka melaksanakan, merealisasikan keimanan mereka, zahir ataupun batin, bi annahum humun mansurun, bahwasanya mereka akan ditolong. Ya, jadi syarat datangnya pertolongan Allah ketika mereka benar keimanannya, benar agamanya. Ya, ketika benar keislaman mereka. Subhanallah, akan datang, kata Nabi SAW, suatu zaman, ya, yang Islam itu hanya sekedar nama. Ya, sekedar nama. Tidak ada diamalkan, tidak ada nampak pada orang-orang muslim tanda-tanda keislaman mereka. Tidak ada beda antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Ya, pakaiannya sama, cara hidupnya sama. Ya, tidak nampak ciri-ciri keislaman. Akan datang suatu zaman yang mana Islam itu menjadi asing, jadi sekedar nama. Subhanallah. Kenapa? Karena pemeluknya, orang-orang muslim, mereka tidak mengamalkan agama Islam itu sendiri. Ya, baik dalam hal akhlak, adab berpakaian, adab bermuamalah. Enggak ada beda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Orang kafir berbuat riba, dia pun berbuat riba. Orang kafir berbuat tipu menipu, dia pun tipu menipu. Tidak nampak keislaman. Ya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Orang-orang asing, yakni orang-orang yang mereka ketika mengamalkan Islam menjadi asing. Menjadi asing. Ya.
Subhanallah, dianggap asing, dianggap aneh. Dianggap aneh. Ya. Ketika sholat, selesai sholat dia berzikir dengan sir, ya, dengan tidak mengeraskan bacaan, dianggap aneh. Subhanallah. Ya. Tidak ikut perayaan-perayaan, dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Ya. Dan Nabi SAW mengkhabarkan kondisi kaum muslimin kelak yang sudah kita lihat tanda-tandanya. Ya. Mereka akan mengikuti ahlul kitab. Bagaimana apa yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab akan diikuti oleh kaum muslimin. Ya, sibran bisibrin. Ya. Sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah, sampai kalaulah mereka masuk ke lubang biawak, kaum muslimin akan masuk juga. Menunjukkan bagaimana kaum muslimin mereka tidak bangga dengan keislamannya. Subhanallah. Maka pertolongan Allah Ta'ala itu pasti akan datang ketika kaum muslimin mereka melaksanakan dan mengamalkan agama mereka, merealisasikan keimanan mereka. Wal ityan bi muqawwamatin nasri al-a'da, ya, la yatahaqqaqu lahum nasrun, ya. Dan ketika mereka, ya, melaksanakan agama mereka, mengamalkan syariat agama mereka, maka akan datang pertolongan Allah. Dan sebaliknya, kaum muslimin, kalaulah kaum muslimin mereka hanya sekedar namanya saja muslim, tapi syariat Islam tidak mereka amalkan, ya, mereka jauh daripada Islam, Allah Ta'ala akan timpahkan kehinaan. Allah Ta'ala tidak akan tolong mereka sampai mereka kembali kepada agama mereka. Bal yatasallatu alaihim a'da'uhum bisababi dunubihim wa taksirihim. Malah sebaliknya, ya, musuh-musuh mereka kaum muslimin akan menguasainya. Subhanallah. Nabi juga kabarkan bagaimana kondisi umat ini nanti kelak mereka bagikan buih di lautan, banyak tapi terhempas oleh gelombang, dicampakkan di pantai. Inilah kondisi kaum muslimin. Dan Nabi katakan, ya, sebagaimana hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang, ya, inilah kondisi kaum muslimin. Mereka dibuat, ya, dikerumuni, dikeroyok dari kanan, dari kiri, dari selatan, dari utara, timur dan barat, ya. Jadilah kaum muslim itu hanya kuantitas, ya, tidak pada kualitas. Kuantitinya banyak, tapi musuh-musuh Islam enggak takut. Musuh-musuh Islam enggak takut. Berbeda dengan zaman Umar. Subhanallah, ketika disebut nama Umar, bergetar istana Persia, bergetar istana Romawi. Ya, hanya sosok satu orang disebut. Ya, ketika datang dikabarkan, datang pasukan kaum muslimin menuju negeri mereka, mereka pun ketakutan. Ya, walaupun jumlah mereka lebih banyak, kaum muslimin lebih sedikit, ya, mereka takut. Adapun sekarang inilah kondisi yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kita dibuat rebutan oleh orang-orang kafir, ya, dikepung dari segala penjuru?" Nabi mengatakan, bahkan jumlah kalian itu banyak, tapi bagaikan buih-buih di lautan. Banyak tapi dihempas oleh gelombang, gelombang subhat, gelombang syahwat, ya. Sampai Nabi juga kabarkan muncullah penyakit-penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dengan dunia sampai takut dengan kematian. Subhanallah. Jadi malah sebaliknya, ketika kaum muslimin jauh daripada agama ini, musuh-musuh kaum muslimin akan menguasainya, disebabkan karena dosa-dosa mereka dan karena, ya, jauhnya mereka dari agama Allah Ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa haitsu dhaharul kuffaru fa inna madaka lidunubil muslimin.
Ya, kemenangan orang-orang kufar itu disebabkan karena dosa-dosa kaum muslimin. Subhanallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, inilah ya kondisi kita. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika terjadi gempa, pernah terjadi gempa di Madinah, maka segera dikumpulkan penduduk Madinah. Ya, dan Umar pun berpidato, wallahi, demi Allah, tidaklah terjadi musibah kecuali dikarenakan dosa salah seorang di antara kalian yang kalian lakukan. Demi Allah, kalau besok Madinah masih terjadi gempa, akan kuusir kalian semua dari Madinah. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Allati aujabat naqsu imanuhum. Ya. Jadi kemenangan orang-orang kufar dikarenakan lemahnya iman kaum muslimin. Tsumma idza tabu bi takmili imanihim, dan ketika kaum muslimin kembali bertobat kembali kepada agama ini, berusaha untuk menyempurnakan iman mereka, nasarahumullahu, maka Allah Ta'ala akan menolong mereka. In tansurullaha yansurkum, jikalau kalian menolong Allah, menolong agama ini dengan melaksanakan syariat agama ini, menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, yang dihalalkan ya didekati, yang diharamkan dijauhi, kemudian tidak melanggar batasan-batasan Allah, Allah akan tolong umat ini. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat ke-139, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian merasa hina, merasa rendah, wala tahzanu, jangan kalian merasa bersedih, wa antum a'launa, sesungguhnya kalian ini tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Syarat agar umat ini kembali jaya, ya, sebagaimana jayanya di era ya terbaik daripada generasi ini, sampai menguasai ya sepertiga lebih dunia, takluk ya di tangan kaum muslimin. Subhanallah, ya, yakni tentunya dengan memperkokoh keimanan. Awalamma asabatkum musibatun, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lainnya, apapun musibah yang menimpa kalian, qad asabatum mislaiha qultum anna hada, musibah yang menimpa kalian ya silih berganti, kemudian kalian mengatakan, kenapa tertimpa musibah kami? Ya, qul, katakan wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum, itu dikarenakan dari diri kalian sendiri. Ya, fayahtajul ibadul intisari alal aduwi ad-dahir an yujahidu al-aduwa al-batin, maka seorang hamba ya agar dia menang melawan musuhnya yang nampak, yang dohir, tentu dia harus berjihad dengan musuh yang batin, yang tidak nampak. Ya, jadi kaum muslimin kalau ingin menang dalam peperangan melawan musuh-musuhnya yang dohir, yang nampak, maka dia harus kalahkan dulu musuhnya yang tidak nampak. Minan nafsi al-ammara bisu, dalam bentuk apa? Ya, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Kalau kita masih dikalahkan oleh hawa nafsu kita, ya, dan setiap jiwa itu ada namanya nafsu ammaratun bisu, nafsu yang mengajak kepada ya kejelekan, keburukan, kemalasan. Dalam jiwa kita ini ada dorongan-dorongan untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek. Mau ngaji, udahlah, mau usah ngaji, ya, dibuat malas, ya. Ketika adzan dikumandangkan, nanti dulu, tinggal sedikit, datang ke masjid terlambat, mau baca Quran, nanti aja, nanti, sampai ketiduran nggak baca Quran. Ada jiwa amaratun bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Fa inna nafsa, kata Allah Ta'ala, la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu ada jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ya, subhanallah. Kalau kita tidak bisa melawan nafsu ammaratun bisu,
bagaimana mungkin kita akan sanggup melawan musuh kita yang nyata. Demikian juga syaitan. Ya, demikian juga syaitan. Ya, Nabi SAW sebutkan dalam suatu hadis yang maknanya, tidaklah seorang hamba itu kecuali dia memiliki korin, ya, dari jenis malaikat satu lagi korin dari jenis jin, ya, dari jenis syaitan dari jenis jin. Korin dari jenis malaikat selalu mengajak kita melakukan ketaatan, kebaikan. Itulah sifat malaikat. Sedangkan korin kita dari jenis syaitan, dari kalangan jin, ya, yang kita tidak nampak juga, selalu membisikkan keburukan. Ya, kalau kita tidak bisa melawan, berjiwat melawan musuh kita yang tidak nyata tadi, nafsu yang mengajak kepada keburukan, syaitan, ya, maka tentu kita tidak akan mendapatkan kemenangan melawan musuh yang nyata. Lawan dulu musuh yang enggak nyata ini. Kemalasan dilawan, ya, yang menghalangi ketaatan dilawan. Subhanallah. Ini harus dilawan dulu. Bagaimana mau melawan yang nyata, yang tidak nyata aja enggak bisa menang, ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi bayani liqai taala, ketika menjelaskan firman Allah taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69. Allah taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mereka berjihad di atas jalan kami, termasuk jihad ini berupaya, berusaha, ya, jihad ini macam-macam, jihad dengan ilmu, dengan mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, jihad dengan senjata, jihad dengan harta. Jadi jihad ini segala daya dan upaya, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala katakan, dan barang siapa ataupun orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk agar dia mendapatkan ataupun di atas jalan-jalan kami. Kami akan berikan petunjuk kepadanya, ya, untuk menempuh jalan kami. Contoh, kita ingin menjadi orang yang selamat, ya, supaya kita selamat dunia dan akhirat, kita harus tahu hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Maka kita harus berjihad dengan apa? Mempelajari ilmu ini, supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Supaya kita selamat, maka perlu kita berjihad, berupaya, berusaha, ya, kumpulkan modal, membeli buku dan lain sebagainya, meluangkan waktu, perlu usaha, ikhwah, untuk mendapatkan apa? Petunjuk Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala. Ini janji Allah, walladzina jahadu fina, barang siapa yang dia berupaya berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar kami akan tunjuki dia kepada jalan-jalan kami. Subhanallah. Jadi petunjuk Allah Ta'ala tidak hanya berpangku tangan, ya, tapi harus berusaha, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat yang mulia ini berkata Imam Ibnu Qayyim, Allah subhanahu hidayata bil jihad. Allah Ta'ala, ya, gandengkan antara hidayah, mendapatkan hidayah itu dengan jihad, dengan usaha. Fa akmalun nasi hidayatan, orang yang paling sempurna hidayahnya, a'dhamuhum jihadan, adalah orang yang paling besar jihadnya, upayanya, pengorbanannya, ya. Kenapa Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia setelah Nabi SAW? Karena begitu besar pengorbanannya, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Ta'ala. Dia yang membenarkan Rasulullah sementara orang-orang mendustakan. Dia yang menemani Rasulullah SAW, ya. Subhanallah. Kenapa para sahabat menjadi generasi yang paling mulia? Karena pengorbanan mereka, harta mereka, darah mereka, jiwa mereka, mereka korbankan untuk agama ini. Maka Allah Ta'ala pun angkat mereka, ya.
Fa afradul jihadi jihadun nafs, maka jihad yang paling besar untuk kita perhatikan adalah berjihad melawan diri kita, melawan nafsu buruk kita, kemalasan, merasa dirinya sudah hebat, merasa hasad, iri dan lain sebagainya, subhanallah. Ini harus dilawan. Wa jihadul hawa, demikian juga jihad yang sangat penting yang harus dilawan oleh kaum muslimin, berjihad melawan hawa nafsunya, karena kita hidup di dunia dan Allah Ta'ala buat kita cinta terhadap dunia, maka tentunya dunia ini banyak ujian. Kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita, mana yang halal, mana yang haram, subhanallah. Nabi SAW juga bersabda, sayati zaman, nanti akan ada suatu zaman orang itu tidak peduli lagi dari mana dia akan mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram, enggak peduli dia, yang penting dia bisa memenuhi hawa nafsunya, enggak peduli lagi dengan halal dan haram. Subhanallah, wa jihadu syaitan wa jihadu dunya, demikian juga berjihad melawan syaitan, berjihad melawan dunia, hawa nafsu dunia. Faman jahada hadil arba'ah fillah, barang siapa yang dia berjihad karena Allah Ta'ala melawan 4 hal ini, hawa nafsunya, kemudian nafsu keburukannya, melawan syaitan dan juga melawan dunia. Maksudnya melawan dunia di sini, dia tidak terlena dengan dunia, bukan tidak mencari dunia, karena Allah Ta'ala juga perintahkan kita untuk mencari dunia kita, supaya tidak menjadi hal yang bertentangan. Maksudnya kita berjihad melawan fitnah dunia. Subhanallah, kita diberikan amanah memegang uang umat, kita berjihad untuk melawan hawa nafsu kita agar tidak mengambil uang umat tanpa hak. Subhanallah, betapa banyak orang-orang berilmu, memiliki ilmu, terjatuh dikarenakan harta, wanita, tahta. Subhanallah. Nah, barang siapa yang bisa berjihad dengan 4 hal ini, hadahullahu, maka Allah Ta'ala akan berikan petunjuk, subula ridahu, jalan-jalan menuju keridhaannya, al-musiratu ila jannati, yang akan mengantarkan ke surganya. Allahu Akbar. Wa man tarakal jihad, dan barang siapa yang meninggalkan jihad ini, jihad melawan nafsunya yang buruk, melawan hawanya nafsunya, keinginan-keinginannya, berjihad melawan syaitan dan juga berjihad melawan fitnah dunia. Barang siapa dia enggak peduli lagi dengan jihad ini, bihasabi ma utila minal jihad, maka dia akan dijauhkan daripada petunjuk Allah Ta'ala. Kalau dia tinggalkan jihad ini, maka Allah Ta'ala pun tinggalkan dia daripada petunjuknya. Fala yatamakkanu min jihadi aduwihi dahir illa man jahada hadil a'da batinan, maka seseorang itu tidak akan mungkin melawan musuh-musuhnya yang dohir itu bisa menang kalau dia tidak sanggup melawan musuh-musuhnya yang batin, yang tidak nampak, hawa nafsunya, subhanallah, syaitan yang selalu membisik-bisikinya. Allahu Akbar. Faman nusira alaiha nusira ala aduhi, barang siapa yang dia menang melawan musuhnya yang enggak nampak ini, maka dia akan dimenangkan ketika melawan musuhnya yang nampak. Faman nusira alaihi aduhu, dan sebaliknya, kalau dia tidak dimenangkan melawan musuhnya yang tidak nampak ini, maka musuhnya yang nampak kala itu akan mengalahkannya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa idza da'ufal imanu, ketika iman seseorang itu lemah, sara li aduwihim alaihim minas sabil bihasabi ma naqasa min imanihim,
maka musuhnya ini akan memiliki celah, memiliki cara untuk mengalahkannya. Ya, inilah ikhwah. Dan ingat, kita memiliki musuh yang nyata. Ini syaitan. Ya, inna syaitana aduwwun mubin. Allah Ta'ala katakan, sungguh syaitan itu merupakan musuh yang nyata. Ya, kalau kita, subhanallah, lemah iman kita, lemah keimanan kita, maka musuh-musuh kita ini, ya, yang kita tidak nampak ini, itu gampang menguasai kita, mengalahkan kita. Subhanallah. Ya, di antaranya ini ketika kita lalai daripada berzikir kepada Allah Ta'ala, ya, lalai dari mengingat Allah Ta'ala, sibuk kita dengan dunia, disibukkan dengan dunia, ya, lalai daripada kita membaca kitabullah, kitabnya, lalai dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, maka mudah musuh akan menguasainya, syaitan akan menguasainya. Subhanallah. Ya, bihasabi ma naqasa min imanihim fahum ja'alu lahum alaihim sabila bima taraku min ta'atillahi ta'ala. Maka seseorang ketika dia jauh daripada ketaatan kepada Allah, sama halnya dia memberikan kepada musuhnya rahasia bagaimana mengalahkannya. Ya, subhanallah. Maka Nabi SAW di antara hikmah, Nabi ajarkan kepada kita dikir-dikir, yang mana dikir itu merupakan hisnul muslim, benteng bagi seorang muslim. Ya, subhanallah. Ya, benteng bagi seorang muslim. Ya, dan Nabi SAW perumpamakan, ya, seseorang yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala bagaikan seseorang yang dikejar musuh. Dikejar musuh, udah mau dapat, dia pun masuk ke dalam benteng. Akhirnya musuh itu pun gak bisa mendapatkannya. Ya, ketahuilah benteng itu adalah hisnun. Maka disebutkan, ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Qahtani, namanya Hisnul Muslim. Isinya doa-doa, dikir-dikir. Ya, Hisnul Muslim artinya benteng seorang muslim. Dari siapa? Dari musuhnya, syaitan, dari jenis jin ataupun manusia. Ya, subhanallah. Nabi SAW ajarkan kita, ikhwan, doa pagi, doa petang. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Doa, dikir sebelum tidur. Ya, masuk toilet, keluar toilet, masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah. Ini semua benteng kita. Kalau ingin memagari rumah, ini, ya, siapa ingin rumahnya dipagari? Ya, nggak perlu pakai macam-macam. Ya, cukup antum subhanallah bacakan Quran di dalam rumah antum. Syaitan tidak akan berani masuk. Terutama suratul Baqarah dan suratul Imran, suratul Ali Imran. Ketika antum masuk ke dalam rumah, antum baca bismillah, ucapkan assalamualaikum, syaitan tidak akan mabit di rumah antum. Ya, kalau antum main masuk-masuk saja mentang-mentang rumah antum, wah, syaitan mengatakan, nih tempat mabit kita malam ini. Ya, ketika antum mau makan, baca bismillah, syaitan tidak ada hidangan baginya. Tidak ada makan malam, tidak ada tempat untuk tinggal. Ya, orang yang dia rajin berzikir, setannya itu kurus-kurus. Subhanallah, lesu-lesu. Orang yang jarang daripada zikir kepada Allah, ya, karena dilalaikan TV lah, dilalaikan nonton ini, nonton itu, sampai lupa zikir, setannya gemuk-gemuk. Ya, seger-seger. Subhanallah. Dan ingat ikhwah, ya, diantara sebab terjadinya kerusuhan, pertentangan di dalam rumah tangga antara suami dan istri, ada campur daya syaitan. Ya, syaitan itu kalau bisa membuat suami dan istri berantem, apalagi pisah, naik pangkatnya. Bosnya mengatakan, "Ah, hebat kamu." Subhanallah. Maka jaga zikir. Ya, Nabi juga ajarkan bagaimana kita menjaga, melindungi anak-anak kita. Melindungi anak-anak kita. Ya, subhanallah, ketika kita berhubungan dengan istri kita, Nabi ajarkan zikir.
memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika malam sudah mulai gelap, ya, Nabi perintahkan agar menahan anak-anak kita untuk tidak keluar rumah, karena perubahan waktu dari terang ke gelap, maghrib, ya, itulah waktu di mana syaitan bertebaran. Ya, suruh tahan dulu, ya, suruh tahan dulu. Subhanallah, ini sunnah Nabi SAW. Ya, dan zikir-zikir yang diajarkan Nabi inilah benteng bagi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah meninggalkan zikir-zikir, doa-doa, gimana mau menang? Ya, kita tidak akan bisa menang kecuali bantuan daripada Allah Ta'ala. Bantuan daripada Allah dalam bentuk apa? Kita memohon kepada Allah dengan zikir, dengan doa. Subhanallah, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, ya. Fal mu'min azizun alin muayyad. Seorang mukmin itu sebenarnya, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, azizun mulia, alin tinggi kedudukannya, muayyadun mansurun, dia akan dijamin oleh Allah Ta'ala, ditolong oleh Allah, makfiyun, diberikan kecukupan, madfu'un anhu, akan dijaga oleh Allah, biddati aina kana, dimanapun dia, walau jatama alaihi man biaktoriha, walaupun seluruh, ya, bangsa jin dan manusia berupaya untuk memusuhinya. Ya, syaratnya apa? Dia harus dekat dengan Allah Ta'ala, dia kuatkan keimanannya. Ya, idza qama bi haqiqatil iman, jika dia melaksanakan hakikat daripada keimanan, wa wajibatihi dhahiran wa batinan, dan juga kewajiban-kewajiban, ya, baik zahir ataupun batin. Subhanallah, inilah kaum muslimin. Ya, kenapa kaum muslimin menjadi lemah? Karena mereka lemah imannya. Ya, subhanallah. Wa qad qala ta'ala lil mu'minin, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang beriman dalam surah Al-Imran yang tadi kita bacakan, wala tahinu, janganlah kalian merasa hina, lemah, wala tahzanu, jangan kalian merasa bersedih, wa antumul a'laun, karena derajat kalian itu tinggi, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ya, bagaimana supaya kita benar-benar iman, ikhwah? Dengan ilmu. Semakin seorang itu berilmu dengan benar, ya, diamalkan ilmunya, semakin tinggi keimanannya. Ya, orang yang berilmu dengan benar, ya, dia semakin tinggi keimanannya. Ya, kalau orang berilmu semakin malas dia, salat berjamaah semakin malas, amal-amalan ketaatan semakin malas, berarti dia tidak berilmu. Seorang yang berilmu adalah orang-orang yang dia mengamalkan ilmunya. Maka Allah Ta'ala sebut orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepadanya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang alim, para ulama. Subhanallah. Namiku yang Allah Ta'ala menyampaikan di ayat yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman, fala tahinu wa tad'u ila salmi, jangan kalian merasa lemah kemudian kalian meminta perdamaian, wa antumul a'launa, sesungguhnya kalian itu tinggi derajat kalian, wallahu ma'akum, Allah Ta'ala bersama kalian, walayyatirakum a'malakum, dan Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan amalan-amalan kalian. Ya, fahadad doman innama huwa biimanihim, jaminan Allah Ta'ala ini, ya, jaminan pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, ya, dengan syarat apa? Benar keimanannya, wa amalim, dan juga amal-amal mereka, allati hiya jundun min junudillah, inilah tentara dari para tentara Allah Ta'ala. Ya, ketika kaum muslimin benar keimanannya, mereka kembali kepada agamanya, ya, bukan hanya sekedar nama-nama belaka. Subhanallah. Yahfaduhum biha, inilah tentara yang akan menjaga mereka, ya, yang tidak akan meninggalkan mereka. Kama yatirul kafirin, sebagaimana orang-orang kafir, ya, mereka ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, tidak ditolong oleh Allah, dan tidak ada penolong bagi mereka. Ya, wal munafiqina amalum idza kanat li ghairihi,
Orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik demikian juga, karena mereka beramal bukan karena Allah. Sedangkan orang-orang beriman, mereka beramal karena Allah, Allah pun akan menolongnya. Dan ini sudah dibuktikan, Quran telah membuktikan, mengkisahkan bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah Nabi kita Muhammad SAW juga para sahabat, ya. Nah, itu yang Allah telah muliakan, ya. Hada, kemudian beliau menutup, wa nas'alullahal karim, maka demikianlah kita memohon kepada Allah Ta'ala yang maha mulia, an yusliha ahwalal muslimin, semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi kaum muslimin, wa an yakiyahum syarra a'daihim, semoga Allah Ta'ala menjaga kaum muslimin dari keburukan musuh-musuhnya, wa an yafadu alal muslimina amnahum wa imanahum, kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menjaga, ya, keamanan bagi kaum muslimin dan iman-iman mereka, wa an yakuffa ba'sal ladina kafaru, agar mereka terhindar dari segala keburukan orang-orang kufar yang siang malam berupaya untuk, ya, membinasakan kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Wallahu asyadu ba'san wa asyadu tankila, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, dialah zat yang maha dahsyat hukumannya dan balasannya. Wa an yu'izza dinahu wa yu'liya kalimatahu, dan kita memohon kepada Allah, kata beliau, agar Allah Ta'ala, yakni, ya, memuliakan agamanya dan meninggikan kalimatnya. Wa an yansurana alal qaumil kafirin, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala tolong kaum muslimin dari para orang-orang kafir. Wallahu hafidun liman laja'a ilaihi, dan adalah Allah Ta'ala adalah al-hafid yang maha menjaga orang-orang yang bersandar kembali kepadanya. Wa kafin man itasama bi, Allah Ta'ala yang maha mencukupi orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dialah Allah Ta'ala sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik an-nasir, sebaik-baik penolong. Subhanallah, inilah jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, pembahasan nama Allah Ta'ala Al-Ghalibu An-Nasiru, Allah Ta'ala yang maha memenangkan, ya, Allah Ta'ala yang maha menolong. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan masuk dengan dua nama Allah Ta'ala, Al-Azizu Al-Jabbar, ya, Al-Azizu Al-Jabbar, ya. Nah, tentunya dengan kita mempelajari nama Allah Ta'ala, ya, hendaknya kita gunakan nama-nama Allah Ta'ala ini untuk, ya, kita jadikan sebagai tawassul, karena ini perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, falillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang indah, asma'ul husna, maka berdoalah dengannya. Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala, terutama nama-nama Allah Ta'ala yang disebut sebagai Ismullahil A'dham, nama Allah Ta'ala yang paling agung, yang Nabi katakan, barang siapa yang berdoa dengan menyebut namanya akan dikabulkan, barang siapa yang meminta dengan nama tersebut akan diijabah. Contohnya yang kemarin kita sudah bahas, Al-Hayyu Al-Qayyum, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini Ismullahil A'dham, jangan sampai kita tinggalkan. Demikian juga kita nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya. Kita butuh pertolongan, mintalah kepada Allah Ta'ala, Ya Nasiru, Ya Ghalib, wahai yang maha memenangkan, wahai yang maha penolong, ya. Minta tolonglah kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang indah. Nah, mungkin ini jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, semoga bermanfaat, ya. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk membahas nama-namanya yang lainnya. Biidznillah ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.